teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang Bapak Republik Indonesia atau yang dikenal dengan Bapak Sultan Malaka. Tidak selamanya seorang pahlawan memiliki nama harum. Bahkan ada pahlawan yang tidak dianggap jasanya. Salah satu pahlawan yang tidak dianggap itu adalah Tan Malaka. Padahal pria kelahiran tanah Minangkabau pada 2 Juni 1897 dengan nama Ibrahim, gelar Datuk Sultan. Mereka ini adalah orang yang mencetuskan konsep negara Indonesia sebelum diteruskan oleh Soekarno dan kawan-kawan. Malangnya, jabatan Malaka hilang di tangan negara yang ia perjuangkan. Karena nilai-nilai yang melekat pada dirinya dalam pelajaran sejarah SD sampai SMA pun ia tidak pernah dibahas, dan pemikirannya sampai saat ini dianggap tabu dan sensitif bagi kelompok orang tertentu. Ini kisahnya. Sejak kecil, warga di kampung halaman Tan Malaka, terutama keluarganya, yang melihat potensi cerah Tan Malaka yang dianggap bisa memajukan daerahnya. Mereka memberikan dukungan kepada Tan Malaka untuk meneruskan pendidikannya hingga ke Eropa. Di Eropa, nilai-nilai Tan Malaka terbentuk saat ideologi sosialisme dan komunisme yang menawarkan keadilan bagi para buruh dan kaum tertindas berkembang pesat. Tan Malaka tertarik dengan ide dasar soal keadilan dan penegakan hak buruh. Ia lalu menyerap paham sosialisme dan komunisme dari Karl Friedrich Engels dan Vladimir Lenin. Paham ini juga yang melandasi Tan Malaka ketika kembali ke Indonesia untuk menginisiasi pembentukan negara. Sepulangnya ke Indonesia, Tan Malaka bergabung dengan Indiske Sosial Demokratische Vereniging atau ISDV, atau disebut juga dengan Kumpulan Sosial Demokrasi Hindia. Paham yang menyusui SDV memang cocok pada masa kolonial Belanda karena memperjuangkan hak kepemilikan tanah dan alat produksi kepada rakyat agar tidak dimonopoli oleh kaum pemilik modal. Berlawanan ISDV terhadap kolonial Belanda pun bisa dikatakan sangat frontal dan keras dalam memperjuangkan hak pribumi. Untuk itu, ISDV menambah kekuatannya dan berkolaborasi dengan Serikat Islam yang akhirnya membentuk Perkumpulan Komunis Hindia atau PKH. Kelompok ini kebetulan didominasi oleh Muslim. Seiring dengan terbentuknya PKH, Tan Malaka pindah ke Jawa dan merintis sekolah rakyat, sekaligus menjadi seorang guru dan kepala sekolah di sana. Karena Tan Malaka sangat peduli dengan hak dan kesetaraan buruh di seluruh Pulau Jawa, ia merangkul pekerja atau buruh untuk mendapatkan hak mereka. Sayangnya, kolaborasi PKH ini berakhir melalui keputusan Kongres Serikat Islam ke-6 tahun 1921. Menurut Agus Salim, pandangan politik sosialis dan komunis tidak selaras dengan ajaran Islam, meskipun masih sama-sama ingin mengusir kolonialisme Belanda. PKH pun menjadi organisasi mandiri di bawah pimpinan Semaun. Saat Semaun meninggalkan Indonesia, menghadiri konversi buruh internasional di Moskow, Tan Malaka mengambil alih kepemimpinan PKH. Menver PH di bawah tangan Tan Malaka yang frontal dan radikal seperti aksi demonstrasi membuat bisnis Belanda kacau balau. Gerah dengan pergerakan tersebut, Gubernur Jenderal Depok mengasingkan Tan Malaka ke Belanda supaya tidak memimpin pemberontakan lagi. Memang dasarnya tidak bisa diam, Tan Malaka tetap berpengaruh dimanapun ia berada. Selama diasingkan, ia sempat bergabung dengan komunis DC4 Disneyland atau CPNS dan terpilih menjadi kandidat ketiga untuk duduk di parlemen Belanda. Di Jerman, ia ikut menggulingkan kekuasaan Kaisar William II di Moskow, Rusia. Ia bergabung dengan Komunis Internasional atau disingkat dengan Komintern untuk mengurus negara-negara timur termasuk Hindia Belanda.
Ketika bergabung dengan Komintern, terlihat Tan Malaka memegang paham sosial komunisme yang berbeda. Baginya, Islam tetap bisa berjalan bersama sosial komunisme, tapi hal itu tidak disetujui oleh Komintern yang menentang gerakan pan-Islamisme. Hal ini sempat ia praktikan juga di Indonesia dalam penggabungan YSDVD-NISI. Walaupun akhirnya terpisahkan, saat ingin menjadi agen Komintern, Tan Malaka menyusun gagasan pada masa depan Indonesia. Gagasan itu dibukukan dengan judul Nardi, Republik Indonesia atau Menuju Republik Indonesia pada tahun 1925. Buku ini berisikan analisis Tan Malaka mengenai situasi politik dunia saat itu yang singkatannya memperlihatkan peluang Indonesia untuk melakukan revolusi melawan Belanda. Buku ini juga menjadi bahan bakar cendekiawan untuk merealisasikan negara Indonesia. Selama masa pengasingannya, kolonial Belanda menghancurkan organisasi komunis di Indonesia. Setelah puluhan tahun diasingkan, semangat untuk memerdekakan Indonesia tak dapat ia lupakan. Ia pun diam-diam berlayar menggunakan perahu kecil, melewati Selat Malaka untuk kembali ke Indonesia. Saat kembali ke Indonesia, ia menyamar menggunakan identitas lain. Selama bersembunyi di balik penyamarannya, Tan Malaka menulis sebuah karya berjudul Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika. Buku itu berisi tentang pentingnya pola pikir analitik dalam mencapai sebuah kesimpulan yang valid. Buku ini lahir dari keresahan melihat rakyat Indonesia yang cenderung belum terbiasa berpikir kritis, logis, rasional, dan tidak mampu berdialog secara sehat. Tan Malaka baru membuka kembali identitasnya setelah kemerdekaan Indonesia. Ia berkeliling Jawa menyampaikan pesan kemerdekaan dan membakar semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi nama Tan Malaka disalahpahami itu dari dulu sebenarnya. Ya dia memang